Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Dr. Oy Megaranda Kusuma Putra dengan NIM 2018011005. Selamat pagi Pak. Pagi dok, Perkenalkan saya Dr. Wahim berjaga pada hari ini. Boleh saya atur dengan Bapak siapa? Bapak Denny, Baik, Bapak Denny usianya berapa? 27 tahun, Baik, Pak Denny pekerjaan sehari-hari sebagai apa? wira swasta. Baik, udah swasta ya. Untuk Pak Denny, apakah Bapak sudah menikah? Sudah Untuk alamat tinggal di mana Pak? di dalam permai. Baik, dalam permain ya. Begini Pak Denny, apakah saya boleh mengetahui maksud dan tujuan Pak Denny datang kemari? Saya mengalami nyeri-nyeri pada kelamin saya sejak 2 hari yang lalu dok. Baik, berarti mengalami nyeri pada kelamin sejak 2 hari yang lalu nggih. Apakah Bapak Denny mengalami gejala lainnya? Tidak dok, Baik, itu saja berarti nggih gejalanya. Mengalami nyeri kelamin sejak 2 hari yang lalu nggih. Pak Denny, mungkin ini pertanyaannya agak sensitif, tapi saya menjamin kerahasiaan dari data yang Bapak Denny berikan kepada saya nggih. Apakah Bapak Denny sempat melakukan hubungan seksual sebelumnya? tidak dok, Baik, tidak nggih. Apakah Bapak Denny sempat minum minuman keras sebelumnya? tidak dok, Baik, untuk kebiasaan Pak Denny, apakah Bapak Denny sering keluar dan bertemu dengan banyak orang Pak Denny? tidak dok, Baik, tidak nggih. Baik Pak Denny, untuk berikutnya adalah apakah Pak Denny memiliki riwayat penyakit lainnya? tidak dok, Baik, apakah sempat mengalami gejala yang sama sebelumnya? tidak dok, Baik, tidak juga nggih. Apakah di keluarga memiliki riwayat penyakit yang sama? tidak. Tidak juga nggih. Baik, Pak Denny. Di sini untuk memastikan lagi apa penyakit yang Pak Denny alami, saya akan melakukan pemeriksaan organ genitalia dari Pak Denny nggih. Nanti mungkin saya minta Pak Denny untuk melepas celananya. Apakah Pak Denny bersedia? Bersedia dok. Baik Pak Denny, untuk sebelum mulai pemeriksaan, Bapak Denny saya silakan untuk buang air kecil terlebih dahulu ke kamar mandi dan melepas celananya nggih, sambil saya menggunakan handscoon. Baik, Baik Pak Denny, tadi Pak Denny sudah melepas celana nggih ke kamar mandi dan buang air kecil, dan saya juga sudah menggunakan handscoon. Berikutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan pada organ genitalia Pak Denny. Yang pertama saya akan melakukan tindakan inspeksi terlebih dahulu pada penis. Untuk saya lihat terlebih dahulu nggih Pak Denny. Baik, di sini saya melihat untuk penis di daerah glans penis, ventral maupun dorsal, tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada perubahan warna juga pada preputium, dan tidak ada perubahan warna, tidak ada kelainan pada preputium. Berikutnya juga tidak ada tanda-tanda adanya massa pada penis Pak Denny ya. Berikutnya saya akan melakukan retraksi preputium terlebih dahulu. Permisi. Baik, di sini retraksi preputium dapat dilakukan dengan normal, dan juga saya tidak menemukan adanya kelainan atau cacat bawaan nggih. Berikutnya saya akan melakukan tindakan palpasi pada penis, di mana saya akan melakukan tindakan palpasi pada bagian dorsal penis terlebih dahulu nggih. Permisi. Apakah terasa nyeri, Pak? nyeri dok. Baik, terasa nyeri nggih. Baik, Bapak merasakan rasa nyeri pada saat saya melakukan palpasi pada daerah dorsal penis, tapi saya tidak menemukan adanya massa pada bagian dorsal penis nggih, dan juga tidak menemukan ada bagian yang keras atau pleku pada bagian dorsal penis, yang artinya vena tidak mengalami trombosis. Dan berikutnya saya akan melakukan palpasi pada daerah ventral penis untuk menilai uretra nggih. Permisi. Apakah terasa nyeri, Pak? Nyeri dok. Baik, terasa nyeri nggih. Bapak merasakan rasa nyeri pada saat saya melakukan palpasi pada daerah ventral penis, namun untuk uretra saya tidak menemukan adanya penyempitan, dan juga tidak ada karsinoma uretra yang saya temukan. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan skrotum ya Pak. Pemeriksaan skrotum ini saya akan melakukan tindakan inspeksi terlebih dahulu, di mana saya akan lihat skrotumnya dari letak dan ukurannya nggih. Baik, di sini untuk skrotumnya dari letaknya, di mana skrotum sebelah kiri lebih rendah daripada skrotum sebelah kanan, yaitu normal. Untuk ukurannya sama kiri dan kanan, dan tidak ada perubahan warna maupun tanda-tanda peradangan yang saya temukan pada skrotum G. Berikutnya saya akan melakukan palpasi pada kuda skrotum, di mana teknik palpasi skrotum ini menggunakan
ibu jari diletakkan pada satu bidang dan dua jari yaitu jari tunjuk dan jari tengah diletakkan pada bidang yang berlawanan. Jika terasa nyeri, mohon dikatakan ya Pak. Apakah terasa nyeri? Tidak dok. Baik, tidak nggih. Saya juga tidak menemukan adanya massa maupun tumor pada saat saya melakukan palpasi tadi pada skrotum, Bapak tidak merasakan rasa nyeri nggih. Dan juga untuk ukuran skrotumnya tadi normal pada saat saya melakukan palpasi, di mana diameternya 2 sampai 3 cm dan panjangnya di kisaran 4 sampai 5 cm nggih. Berikutnya saya akan melakukan tindakan transiluminasi skrotum, di mana saya akan sinari skrotum menggunakan pen LED untuk mengetahui apakah ada cairan dalam skrotum nggih. Isi. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya cahaya yang berpendar pada saat saya melakukan transiluminasi tadi. Artinya tidak ada cairan yang terdapat pada skrotum ya. Jadi semuanya tadi pemeriksaan itu sudah normal untuk skrotumnya. Pemeriksaan sudah selesai. Pak Denny silakan kamar mandi lagi untuk menggunakan celananya dan saya akan melepaskan handscoon ya. Baik Pak Denny, seluruh pemeriksaan organ genitalia tadi sudah selesai. Di mana saya menemukan hasil untuk pada saat melakukan inspeksi penis tadi saya tidak menemukan tanda-tanda peradangan dan juga tidak ada perubahan warna nggih pada penis Pak Denny, dan juga saya tidak menemukan adanya massa pada penis Pak Denny juga. Lalu berikutnya adalah pada saat melakukan retraksi peripetium juga dapat dilakukan dengan normal, tidak ada kelainan cacat bawaan. Berikutnya adalah pada saat saya melakukan palpasi Pak Denny merasakan keluhan nyeri pada saat melakukan palpasi pada bagian dorsal maupun ventral penis nggih. Namun pada dorsal saya tidak menemukan adanya bagian yang keras atau plekiu, jadi tidak ada vena yang trombosis. Berikutnya untuk bagian ventral penis Pak Denny merasakan nyeri juga, namun saya tidak menemukan adanya penyempitan pada uretra. Berikutnya untuk pemeriksaan skrotum saya melakukan inspeksi tadi untuk letak dan ukurannya normal, di mana letaknya yang kiri lebih rendah pada yang kanan. Berikutnya untuk ukurannya juga kiri dan kanan itu sama normal nggih. Dan juga untuk berikutnya adalah pemeriksaan palpasi skrotum, di mana Pak Denny merasakan nyeri pada palpasi tadi, dan juga saya tidak menemukan ada massa maupun cairan pada skrotum pada saat melakukan palpasi tadi. Ukurannya juga normal, diameter kisaran 2 sampai 3 cm dan juga panjang kisaran 4 sampai 5 cm nggih. Berikutnya pada saat melakukan transiluminasi skrotum tadi juga saya tidak menemukan adanya cahaya yang berpendar pada skrotum, artinya tidak ada cairan pada skrotum nggih. Apakah ada yang Pak Denny tanyakan? Kira-kira nyerinya itu karena apa ya dok? Baik, di sini karena tadi hanya pada saat pemeriksaan Pak Denny hanya merasakan nyeri pada saat melakukan palpasi, kemungkinan Pak Denny mengalami infeksi saluran kemih atau ISK nggih. Namun Pak Denny jangan khawatir, di sini ini hanya merupakan dugaan sementara saya. Untuk memastikan lagi sebenarnya apa yang Pak Denny alami, saya akan merujuk Pak Denny ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Apakah Pak Denny bersedia? Bersedia dok. Baik Pak Denny, apakah ada yang ingin Pak Denny tanyakan lagi? Itu saja dok. Baik Pak Denny, terima kasih atas kerjasamanya nggih. Terima kasih dok.